Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat join untuk kita semua. Nah, cerita-cerita tentang dunia bisnis lagi, cerita-cerita tentang anak muda yang punya usaha. Kalau di Lampung, tadi kan abang tanya lagi di mana di Lampung, itu kegiatannya apa sekarang? Selama di rumah aja, masih di rumah kah? Ya, di Lampung masih di rumah aja. Kegiatannya? Nggak terlalu banyak aktivitas sih. Kuliah juga sekarang, kan aku ngambil S2 di Lampung, jadi ya masih banyak daring sih. Berarti masih proses perkuliahan dari rumah. Ini kalau nggak salah semester akhir ya dia? Gimana? Tuh. Nah, abang bentar. Ya. Untuk anak muda. Abang lagi buat judul di Instagram. Iya. Pinnya. Ya. Jadi kita tuh lagi mau bahas tentang info yang paling penting untuk anak muda, apalagi yang baru memulai bisnisnya, bener kan? Jadi kita tuh lagi kemarin lihat progres aktivitasnya online dari Rizky tuh masih stay dan konsisten mempertemukan anak-anak muda yang udah ada usahanya, dipertemukan di satu tempat, Persegi Media. Bener nggak? Boleh dong ceritakan Persegi Media itu awalnya dibentuk gimana? Waduh, Persegi Media itu dulu pertama kali ada ide itu pertama kali di tahun 2015 gitu kan. Jadi pertama kali itu di tahun 2015 ini karena dulu nih aku suka dagang ya, maksudnya dagang apa aja nih, kayak dulu saya masih SMA tuh pernah jualan garskin, jualan jaket, sepatu segala macam lah ya kan. Masuk ke kuliah juga seperti itu, tetap jualan pulsa pada saat itu, terus kemudian jualan roti keliling kelas-kelas juga gitu kan. Cuman di satu titik aku dari SMA. Gitu, jadi memang suka jualan tuh dari SMA gitu. Nah, dari jualan ini aku sempat terpikir ngerasa agak jenuh ya, maksudnya kayak apa gini doang gitu jualan kan gitu. Cuman disitulah aku berpikir kayak gimana sih ya caranya bisa jualan sambil berbagi juga gitu. Jadi pertama kali Persegi itu dicetuskan bentuknya itu seperti Tokopedia, Bukalapak, portal-portal untuk jualan. Cuman memang dia dari website, dan di situ kita ada pemotongan 30% dari yang berhasil Persegi jual itu untuk membantu pengusaha-pengusaha yang lain pada saat itu. Nah, cuman ternyata ketika dijalanin, websitenya udah ada, agak karena mungkin sumber daya manusianya kurang juga. Di situ aku pada saat itu cuma bertiga. Terus ketika kita itu udah ada di dunia website tuh kan kita harus ngerti sebenarnya seluk-beluk website itu seperti apa kan begitu. Nah, dari situ agak sulit ternyata jalannya. Jadi benar-benar luntang-lantung dan bertahan mungkin sekitar 2 tahun, berhentilah gitu kan, sempat berhenti. Cuman di tahun 2019 itu aku berdirikan lagi. Cuman pada saat itu memang berdirinya kita berbentuknya media. Kenapa media? Sebenarnya karena kita sama-sama mahasiswa ilmu komunikasi ini tahu nih ya kan Bang, bahwa yang namanya media ini punya power sebenarnya di masyarakat. Jadi Persegi Media itu ingin memaksimalkan peran dari media tadi untuk mengekspos pengusaha-pengusaha muda, terlebih di daerah. Itu sih singkatnya begitu. Pendekatan kami itu apa? Jadi ketika Persegi Media itu pertama kali jalan, jadi pertama kali kan ngeliput abang tuh ya 2019 kan. Di situ sebenarnya itu main asal jalan aja gitu, karena ada masukan kenapa Persegi nggak dijalankan aja dan berbentuk media. Di situ aku cuman kayak
kepikiran pertama itu adalah wah asik nih gitu kan, karena ketemu banyak orang, ketemu banyak pengusaha, ketemu sama banyak pemikiran lah dan strategi-strategi yang lain. Jadi ketika jalan aku cuman kayak ya udah jalan-jalan aja dulu gitu konsepnya, belum tahu kayak gimana nanti ke depannya gitu. Tapi ternyata ketika sembari berjalan ketemu banyak pengusaha, di situ aku juga bertukar pikiran apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama pengusaha-pengusaha muda terlebih di daerah begitu. Nah, dari wawancara dan jalannya Persegi Media selama beberapa bulan, disitulah baru terbentuk konsep-konsep yang lain. Jadi ternyata Persegi media itu efektif, tetapi kurang terlalu maksimal kalau untuk ke pengusaha muda gitu. Karena sejatinya pengusaha muda ini kan kebutuhannya cuman sederhana ya, maksudnya butuhnya itu pelanggan sebenarnya gitu. Cuman kayak gimana Persegi Media ini memaksimalkan media dan melakukan aktivasi di dalamnya gitu. Jadi Persegi Media bukan hanya sebatas media saja, tetapi juga melakukan aktivasi. Nah, aktivasinya ini apa? Jadi kami melakukan 3 pendekatan. 3 pendekatan ini yang pertama adalah pengusaha dengan pengusahanya, kemudian pengusaha yang lain. Media, gitu. Jadi antar pengusaha. Berarti media Persegi, maaf potong ya. Itu khusus memberitahukan informasi tentang anak-anak muda yang lagi bangun bisnis, kita satukan gitu ya. Karena pertama kali yang disinggung sama Rifki tadi, abang loh yang pertama kali aku liput untuk pencetus Persegi Media yang waktu pertama kali. Wah bener iya. Jadi kalau apa-apa tuh abang selalu dapat yang pertama kayak waktu itu ada juga pembukaan organisasi abang yang pertama. Tapi yang jelas Persegi itu waktu pertama kali, ingat ya 2000 berapa ya dia? 2017 ya di wawancara abang di markas waktu itu. Teh Budi. Adik pernah singgung. Bang, ini aku mau mempertemukan anak-anak muda aja ya bang, tujuannya bang, nggak lain nggak itu, sekaligus aku cuma sebagai wadah, ya kan? Ingat kali itu, jadi abang begitu, apakah, abang doai langsung, mudah-mudahan ini panjang, dan sekarang kalau boleh tahu, udah berapa yang dikumpulkan anak-anak muda yang punya usaha? Ada berapa update-annya? Kayaknya udah lebih 50 ya? Begini, kami ada pengusaha yang memang kami jalin untuk silaturahmi, ada juga yang untuk peliputan langsung gitu ya. Jadi memang kalau misalnya diakumulasi sih mungkin memang lebih dari 50 yang kita sudah pernah ibaratnya melakukan kontak ya. Media. Tetapi yang naik di Instagram itu untuk Sumatera Utara sendiri ada 39, dan di Lampung provinsi kedua itu ada 16 pengusaha begitu. Pertama kali Persegi kan dulu namanya Persegi Media. Terus alhamdulillah bang lihat info, ada lagi nih cabang Lampung. Iya kan? Itu gimana ceritanya? Iya. Tiba-tiba langsung bercabang gitu. Wah, langsung terkejut abang dah. Jadi gini sih, ini sebenarnya pelajaran juga buat aku ya. Ketika aku di situ di Medan pada saat itu kerja, ya kan, sempat kerja juga. Jadi kerja sambil mengembangkan Persegi Media. Kemudian ada suatu waktu di mana aku harus pindah ke Bogor, begitu. Jadi ketika aku pindah ke Bogor, aku sempat down sebenarnya, gitu. Downnya itu kenapa? Aku memikirkan gimana ya Persegi ke depannya, gitu. Sedangkan untuk Medan sendiri tim kan ada satu tuh Kak Dila namanya, Kak Nur Fadila. Ya. Nah, ketika aku ada di posisi aku harus pindah, di situ aku cuma mikir, aku berdoa sama Allah. Aku bilang kayak begini, kalau ini semua ide dari Engkau ya Allah, aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya memang berhasil, pasti Engkau berhasilkan, pasti Engkau buat sesuatu hal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah gitu. Mungkin memang cuma sampai di sini karena itu urgent ya, aku harus pindah ke Bogor pada saat itu. Hingga pada akhirnya ketika aku pindah ke Bogor, kan di situ direncanain tuh. Aku pingin S2, terus kemudian juga ibaratnya idealis aku masih pada saat itu kalau bisa di daerah selain Jawa gitu untuk berkembangnya Persegi Media, karena pengusaha-pengusaha di luar Jawa masih banyak loh yang belum terekspos. Aku mikir seperti itu. Betul. Sedangkan kalau misalnya
Iya, sedangkan kalau misalnya aku di Bogor itu kan berarti ya di Jawa ya, gitu di Jawa Barat gitu kan. Hingga pada akhirnya ada jalan di mana aku ngedaftar S2 yang sampai yang apa namanya yang rezeki aku adalah di Lampung. Yang sebenarnya aku dulu belum pernah kepikiran sih ada tinggal di Lampung gitu. Cuman ada jalan di mana oh ternyata ke Lampung gitu. Nah, ketika aku pindah ke Lampung, aku disitulah langsung terpikir, oh mungkin ini jawaban dari doa aku gitu ya. Berarti bisa juga nih berkembang di Lampung begitu. Rifki ambil S2-nya apa Ki di Lampung Ki? Jurusan? Komunikasi, ilmu komunikasi. Sama dan iya. Jadi memang begitu, sebenarnya tujuan utamanya Rifki buat Persegi bukan hanya sekedar ngumpuli anak muda aja kan, pasti ada kekuatan besar selain itu kan. Kayak bareng-bareng kenapa dibuat cabang, karena abang yakin ini langka loh dek, Rifki, bukan apa-apa. Jadi media itu kan biasanya kan media itu yang selalu melingkupnya banyak yang diberitakan, diinfokan. Tapi kalau Persegi media ini, oh udah deh fokusnya kita anak-anak muda tuh, target audiensnya anak muda yang lagi mau usaha kecil mau besar, pasti itu punya banyak cerita yang nggak diekspos. Nah dia bilang, nah pasti tuh banyak cerita-cerita yang dia udah padam, ada yang selama pandemi udah padam, ada yang masih bertahan, ada yang malah untung. Pasti itu ada cerita ya kan yang adik dapatkan di Persegi. Nah jadi kembali ke topik. Jadi untuk yang orang-orang yang belum mulai nih, yang belum mulai untuk bisnis, info penting yang adik sebutkan itu apa? Coba dikasih tahu dan ceritakan begitu adik liput-liput itu sama anak-anak yang pengusaha-pengusaha itu sejauh mana cerita mereka suka dukanya. Waduh, kalau cerita suka duka ya, wah udah banyak sekali gitu ya, lebih-lebih di kala pandemi ini gitu. Banyak mereka yang kita bisa ngeliat lah dari ekspresinya mereka kayak gimana ketika kita ngelakukan wawancara begitu. Ya beragam lah ekspresinya, kesedihan mereka yang bahkan mungkin mereka itu nggak kerja, kemudian juga membangun usaha udah di toko itu, mereka tidurnya di toko itu, terus kemudian juga ngelihat kondisi, aduh kasihan juga sih. Banyak sih sebenarnya sih Bang kalau misalnya untuk suka duka si pengusahanya itu. Cuman begini banyak sih kalau misalnya yang aku selama ini kayak simpulkan gitu ya kan. Beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi penyelamat bagi pengusaha ataupun yang memang sedang mempersiapkan untuk membangun sebuah usaha gitu. Ada beberapa strategi yang aku simpulkan dari wawancara aku ini dengan pengusaha-pengusaha muda yang pernah aku wawancarain begitu. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjadi seorang pelopor. Nah, pelopor inilah yang penting sebenarnya sebagai nilai jual sebuah usaha. Jadi memang ketika kita kan masih muda, iya. Banyak sekali pemikiran kreatif yang ada lah dalam pikiran kita. Aku selalu katakan bahwa ketika kita menjadi seorang pelopor berarti kita harus berani sebenarnya mengetahui apa sih produk yang kita buat ini gitu loh. Jadi itulah yang nantinya akan memberikan kesempatan sama kita untuk mengedukasi si konsumen begitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bereksperimen. Ini terlebih kalau aku mau wawancarain pengusaha-pengusaha yang terjun di dunia makanan ya, kuliner ya, begitu. Mereka banyak pengusaha-pengusaha yang bilang bahwa dengan cara bereksperimen kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Mungkin begini. Kita mikir, oh zaman sekarang banyak ya penjual kopi gitu ya kan. Bahkan ada beberapa orang yang bilang, ngapain sih usaha kopi lagi, udah banyak gini-gini segala macam. Sebenarnya bukan masalah kita jualan kopi atau enggaknya, tapi bagaimana cara kita menjadi menjual suatu hal yang berbeda gitu loh. Kopi kan memang ya udah kopi, tapi kan bagaimana kita meraciknya, kemudian bagaimana kemasannya, itu kan dilihat sama konsumen. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya kita mau jualan kopi atau jualan makanan yang lain, tetapi bagaimana cara kita nih anak-anak muda tetap bisa berkreasi, berani untuk bereksperimen begitu. Kemudian juga masalah tempat
gitu. Banyak pengusaha yang mikir, aduh tempat aku gimana ya, maksudnya aku nggak punya tempat, harus sewa-sewa tempat dan segala macam. Zaman sekarang banyak sekali kedai-kedai kopi, contohnya ya kan, yang dia bahkan tempatnya kecil aja gitu loh. Tetapi gimana caranya itu dia tadi berani bereksperimen untuk masalah tempat, gitu kan. Nah tempatnya inilah yang kita buat menarik. Kalau bisa, kalau misalnya bagi penggiat-penggiat kreatif, jangan produksi ketika hanya ada yang mesen aja gitu. Kita produksi untuk membuat sebuah mini galerinya kita sendiri. Jadi ketika ada orang yang mau datang, misalnya ada orang yang melihat produk-produk kita, mereka melihat tempatnya gitu, mereka melihat galerinya. Itu sih beberapa itu strategi besar. Nah itu banyak yang ceritanya tentang produk ya. Lain cerita kalau produk usahanya jasa gimana? Dari Rifki, kalau selain abang yang diliput gitu. Apakah ada hal-hal yang menarik untuk dibahas, diceritakan gitu? Ya, sebenarnya sama kalau misalnya jasa. Nah, sebenarnya begini, masalah jasa ataupun barang itu hanya berbeda dari segi bentuk produknya aja ya, gitu. Yang ini jualan jasa, yang satu jualan produk kan gitu, jualan apa misalnya makanan. Cuman sebenarnya strateginya itu hampir sama. Gitu, baik jasa misalnya kayak jasa fotografi yang saya pernah wawancarain juga beberapa, mereka juga mengatakan seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana cara kita, gimana Bang? Bagaimana caranya bisa berbeda produk kita dengan yang lain? Iya, itu yang paling penting. Kalau kata Bang Panji, salah satu stand up comedy terbesar, itu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kita punya produk baru, kalau kita punya sesuatu yang sama dengan yang lain, itu berarti kita masih general, carikan yang spesialis. Kalau kita punya jasa ya kayak gitu. Kalau barang mungkin yang diceritakan sama Rifki tadi ya, karena saya sependapat yang tadi Rifki bilang gitu. Nah untuk selanjutnya kan Rifki, Rifki kan udah ada pengalaman cerita-cerita, informasi-informasi sama anak-anak muda. Mereka untuk memulainya itu cerita yang paling unik apa sih? Dan kalau untuk memulai anak-anak muda yang pengen usaha nih selama pandemi kan harus butuh tambahan uang, kira-kira gitulah. Apa sih, kasih dong tips yang adik tahu, yang selama berpengalaman cerita-cerita sama pengusaha lain, mana tahu mereka dapat informasi yang baru nih, info pentingnya di kala pandemi ya. Yaps. Ya, di kala pandemi ini ada salah satu aspek yang kalau aku pribadi aku baru dapetin sih sebenarnya dari beberapa pengusaha, dan rencananya aku ingin meneliti lebih dalam sebenarnya aspek ini gitu. Yang aspek yang paling penting adalah bagaimana cara kita berkolaborasi dan berkomunitas begitu. Karena bahkan Bapak Sandiaga Uno ya bilang untuk menyelamatkan UMKM adalah dengan cara berkolaborasi gitu. Itu adalah suatu aspek yang penting di kala pandemi gitu. Ada beberapa pengusaha yang memang dia punya punya kedai kopi begitu, dan salah satu yang dia itu terdampak juga sama pandemi gitu kan. Cuman dia terselamatkan karena dia berkomuniti. Nah dari komunitasnya inilah yang saling membantu begitu untuk ibaratnya ya membantu untuk membeli, membantu untuk mempromosikan lebih gitu. Karena memang ternyata komunitas ini sangat penting sekali bagi pengusaha, tetapi banyak pengusaha yang masih belum menyadari itu. Mungkin pengusaha-pengusaha masih berpikir, oh ketika aku jualan, berdagang, ya udah aku jualan aja sama pedagang gitu, aku nggak ngikut komunitas, aku nggak ikut gerakan-gerakan yang lain. Nah itu sebenarnya yang ibaratnya sangat krusial untuk ketika pandemi ini gitu loh. Ketika pandemi itu melanda, semuanya kena kan, bahkan pengusaha-pengusaha besar pun kena. Yang menyelamatkan adalah lingkaran-lingkaran komunitas gitu. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas ini kan harus diaktifkan lagi gitu kan, dan kemudian pengusaha-pengusaha juga harus aktif juga dalam berkomuniti gitu. Nah inilah peran persegi ya, bisa jadi kan
yang selama kau buat itu kan, bibit yang kau tanam pasti hasilnya kan akan datang di kemudian hari. Bisa jadi peran pentingnya yang dimaksud Rifki Persegi ada loh, menggabungkan anak-anak muda atau dibuat dalam satu room chat lah ya kita bilang. Di situ kita bisa kolaborasi, itu yang maksudnya kan. Dan kalau teman-teman yang mau tanya-tanya, aku mau mulai usaha apa, terus untuk anak mahasiswa biasanya dominan itu usahanya yang kecil-kecil atau yang besar-besar atau yang menengah itu apa, itu bisa didapatkan ilmu-ilmunya dari Persegi dan bisa dilihat itu. Kalau abang sendiri kan selama abang ikut itu Persegi Media itu kita bisa ulik-ulik. Kalau mau teman-teman mau anak muda yang bagian usaha kecil-kecilan, mahasiswa, dia masih mahasiswa tapi dia masih kerja, masih belajar dan terus usaha, ada mungkin di situ ya Rifki ya. Dan kalau abang perhatikan, Rifki udah memang ini ya, dari komunikasi yang sudah mendalami anak-anak muda itu biasanya lemahnya di mana, lebihnya di mana. Mungkin Rifki bisa kasih tahu nih, selain berkolaborasi yang kita buat nih. Karena abang juga tuh selain kalau jasa ini kan dia itu bentuknya nggak terlihat, tapi ketika kita pandai berkomunikasikan jadi menarik kan. Nah, itu kelemahan kelebihan kan. Nah, coba deh Rifki yang info tahu, kalau tadi udah berkolaborasi, selain berkolaborasi, anak muda yang untuk pemula itu apa? Untuk yang mau mulai kira-kira bisnisnya apa? Terus yang kedua, kita harus ketemu sama siapa? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya bisnis ini kan, kalau aku mengartikannya lebih ke soul ya, lebih ke jiwa gitu. Kita nggak bisa mematokkan anak muda harus bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Mereka punya hak untuk mendirikan bisnis apapun bisa itu. Juga nampung sama yang lain gitu ya. Bisa, asalkan kita mau berjalan dan mau berproses. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya aku bilang, oh sekarang usahanya yang lagi tren, usaha misalnya jasa fotografi, misalnya jasa videografi, atau mungkin jual-jual makanan mie yang ada level pedesnya segala macam, ya kan nggak semua anak-anak muda ada di dunia itu kan begitu. Jadi sebenarnya apapun usaha yang penting dijalankan begitu. Kalau misalnya aku seperti itu, jadi nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak terlalu banyak konsep ya. Kalau misalnya aku bilang, jalanin aja dulu gitu. Karena memang kalau dari yang sepengalaman aku gitu kan, aku menjalankan Persegi kayak tadi aku bilang sama abang, aku mau wawancarain Bang Kimit nih pertama kali ya kan dinaikkan ke Persegi Media. Aku di situ nggak tahu tuh yang namanya konsep Persegi itu nanti akan ngebuat gathering, Persegi nanti akan ngebuat over all day, Persegi ini bakalan nanti membuat program-program yang lain. Aku belum tahu di situ. Yang aku tahu adalah ketika aku mau wawancarain pengusaha-pengusaha, di situ aku ngerasa senang. Aku ngerasa, oh ini asik nih. Karena ketika ada masukan tadi, satu hal yang aku pikirkan adalah, oh ini bakalan asik nih, begitu. Jadi semuanya kalau misalnya aku bilang semua lini usaha itu baik kalau misalnya memang kita mau terjun berproses di dalamnya. Rifki biasanya terinspirasi buat ini dari mana? Atau ada orang terdekat atau punya orang ada usahanya, dibuat dong ini komunitas, terinspirasi dari siapa sih? Kalau aku begini Bang, aku ngelihatnya pertama kali ada salah seorang teman di kampus ya kan, dia di kampus yang lain lah gitu, dia jualan, dia cerita sama aku, ini di luar kampus kita ya Bang ya. Oke. Di luar kampus kita dia cerita, aku jualan di kampus tapi ternyata aku diusir sama pihak kampus gitu. Aku kan kaget, kenapa diusir, katanya di kampus ini nggak boleh jualan. Sebenarnya dari situ kita bisa ngelihat bagaimana sih sebenarnya pola pikir orang-orang yang di kampus tadi gitu. Ini pasti menganggap pengusaha muda nih ibaratnya nggak terlalu penting untuk di ranah kampus gitu. Tapi aku tanya juga, kamu ganggu nggak selama jualan gitu kan? Kamu ganggu nggak selama jualan gitu? Enggak, aku cuma jualan keliling-keliling aja gitu. Tapi kok kenapa bisa diusir gitu kan? Nggak tahu. Nggak, katanya
ranah kampus bukan untuk jualan katanya gitu. Wah, di sini aku langsung mikir, ini kenapa dipandang seperti ini ya pengusaha-pengusaha, padahal dia bagus loh, dia jualan gitu ya kan, masa ya diusir sih gitu. Dari situ aku mikir kayak gimana sih sebenarnya masyarakat lokal terhadap pengusaha-pengusaha lokal. Itu pertanyaan pertama, dan disitulah mulai aku bahas-bahas sedikit demi sedikit sama beberapa orang. Mungkin jadinya Suaraku kedengaran nggak? dengar. Nah, teman-teman, apakah di situ nge-lag? Oh, enggak, udah lanjut. Gimana, Pak? Kedengeran suaraku? Dengar. Dengar ya. Iya. Jadi aku melakukan survei kecil-kecilan sebenarnya, dan disitulah terbuka fakta-fakta bagaimana sebenarnya kebutuhan Indonesia, terlebih daerah, akan pengusaha-pengusaha muda ini sebenarnya besar, tetapi belum dibarengi dengan masyarakat lokal yang mendukung secara penuh begitu. Bahkan mungkin oknum-oknum pemerintahnya sendiri pun belum terlalu mendukung begitu kan. Cuman ya kita nggak usah membicarakan masalah pemerintah lah, kita bicara masalah masyarakat lokalnya gitu. Gimana caranya produk-produk lokal ini tumbuh apabila masyarakat lokal belum mendukung produk-produk lokalnya gitu. Itu pertanyaan pertama saya pada saat itu. Jadi ngebentuk sebuah wadah untuk mengekspos pengusaha-pengusaha muda itu adalah cara yang menurut saya pada saat itu yang terbaik lah gitu kan. Itu yang pertama kali ada di benak saya gitu. Jadi memang ya hal-hal yang ternyata kecil tapi sangat krusial sebenarnya di tengah anak muda, terlebih di Medan ketika itu. Kalau abang ya Rifki nambahin, benar sependapat sebagian, tapi sebagian lagi abang bilang kalau bicara dosen tanya atau terinspirasi dari anak muda yang dia dijualan nggak bu, yang dia jualan tapi di situ dia diusir karena dia jualan. Itu punya pengalaman abang waktu SMA. Abang juga sama kayak Rifki jualan. Tapi nggak sampai segitu kali. Kita bisa membenarkan itu karena memang kalau di dunia pendidikan ini cara yang abang baca ya di buku sekaligus abang dengar podcastnya kawan-kawan gitu yang di bagian bisnis. Dunia sekolah itu dididik untuk disiplin, bukan kita dididik ada lagi. Kalau kita mau belajar bisnis kita harus belajar lagi. Jadi bedanya dunia lapangan dengan dunia pendidikan itu beda banget. Jadi ketika kita justru nih contoh nih kayak abang nih, ilmu videografi dari berapa persen sih, meskipun kita di ilmu komunikasi yang waktu-waktu itu di bagian advertising ya abang 10% dapatnya, sisanya abang dapat tuh dari ilmu dari luar kampus. Nah bicara itu kan yang Rifki bilang kita tuh kurang dihargai, itulah dengan orang-orang yang atas yang sudah kita tuh kurang dilirik tuh. Sebenarnya kita udah ada potensinya. Ketika kita udah berjuang di tengah-tengah pun kita pun masih ada yang orang atasan itu ya udah deh gitu aja, masih di skip gitu. Jadi itu yang abang dapatkan, kayak gini mainnya. Jadi pelan-pelan abang tahu sistemnya. Di kita itu kalau mau mulai bisnis tuh kita harus belajar banyak lagi, mulai dari gelas kosong, bener kan? Kalau iya sama tuh kayak kita bisnis tuh kayak seperti kita naik sepeda. Kita tuh kayak pasti harus ada jatuhnya banyak baru bangkit lagi. Kadang orang-orang tuh kalau udah buat bisnis udah jatuh udahlah aku coba yang lain. Padahal kalau konsisten aja jadi, ya kan Rifki? Karena begitu, ya, benar. Selama pandemi juga abang banyak belajar. Benar-benar terasa banget, Rifki. Jasa tuh down. Kita nggak bisa kemana-mana. Orang kita tuh selalu mainnya di lapangan. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah vakum waktu itu. Tapi kayak mana cara biar berubah? Yang jasa ini kayak punya abang tuh naik lagi, belajar lagi, mulai belajar kelas online, cara buatnya gimana, bangun konten. Ikuti kelas-kelas yang bisnismen yang webinar gratis, abang sasari terus Rifki dari bulan Maret tuh sampai kayak gini nih konten yang kita buat ini Rifki. Itu bagian dari abang bertransformasi.
modal bakat aja nggak cukup Rifki. Kayak abang nih nggak cukup. Jadi harus ada modal public speaking, harus ada modal gimana caranya kita berinteraksi sama orang. Kayak Rifki ini, abang juga banyak belajar ketika, oh Rifki idenya bagus untuk mempertemukan anak-anak muda. Kenapa nggak dikolaborasi? Yang kedua, apa yang harus, bisnisnya abang sama Rifki yang kumpulin, yang keterkaitannya sama abang deket. Nah kita ajak collab lagi. Seperti itu aja. Jadi banyak renovasi yang abang buat. Begitu juga Rifki ya, yang sejauh ini pelan tapi pasti fokus masih di bagian itu. Sama kayak abang, meskipun abang suka di ngedit, tapi abang nggak melulu tentang ngedit, tapi belajar public speaking juga, belajar cara, karena beda ya, kita ngedit sambil ngajari orang ngedit itu beda kali. Kayak abang ini, contoh bisnisnya kan abang jasa, itu beda banget. Harus kita belajar lagi, cara belajar lagi, kayak gitulah. Karena abang tambahin sih itu sih, miris sekali lihat anak-anak muda pengusaha lokal yang sekarang ya harus kita bangkit lah, semangatin lah gitu. Selain Persegi, Rifki kegiatannya apa? Apakah ada yang lain kayak bangun usaha? Oh enggak, kalau misalnya bangun usaha aku masih fokusnya di Persegi gitu. Paling untuk mengembangkan program-program Persegi selanjutnya gitu. Paling kalau misalnya kegiatan ya kuliah aja sih sekarang, sama ya Persegi. Masih fokus di situ sih Bang. Kalau misalnya terlalu banyak kegiatannya nanti aku pusing sendiri. Iya, apalagi Rifki sekarang udah S2 ya, hebat ya. Abang nyusul deh. Amin. Ya, fokusnya di sini dulu karena nggak bisa belah-belah. Kita tuh satu dulu aja selesaiin, barulah selesai yang lain. Karena masih terikat juga sama kerjaan kan. Itu dia. By the way. Sekarang berarti abang masih di tempat yang sama ya? Iya, di tempat yang sama. Profesinya tetap di bagian yang abang suka, di bagian tim kreatif, khususnya editor. Di situ ditempatkan. Kalau mengenai berdampak nggak di COVID-19? Nggak berdampak banget sih. Tetap kok, alhamdulillah masih di ranah itu abang. Masih bersyukur posisinya kerja abang masih dipakai. Tapi kerja utama nggak cukup, harus ada sampingan. Iya, benar. Ngembangin skill juga, ngembangin relasi juga, gitu. Kalau bisa ya sambil kerja, sambil usaha ya. Kalau misalnya bisa dapetin dua-duanya kan kenapa enggak ya Bang? Betul. Rifki harus juga Rifki. Kalau di saran abang nih, Rifki udah bangun Persegi Media tuh. Rifki harus ada sampingan juga Rifki. Jadi kalau memutar kembangkan Persegi ini kan harus ada megang cuan atau megang duit dulu. Ya diputar dulu untuk langkah selanjutnya, harus ada pegangan bisnis lah. Kalau saran abang deh, apa aja gitu kan bisa belajar dari banyaknya anak-anak muda itu yang ada wawancara. Ya. Insya Allah. Benar. Cuman ya kan Bang, aku mau nanya nih sedikit. Ini kan Abang mengerti nih masalah desain, editing segala macam. Beberapa pengusaha yang aku jumpain itu kesulitan dalam hal desain, ya kan? Terlebih ketika pengusaha yang memang dia baru berkembang, baru membuat usaha gitu kan. Dia beberapa pengusaha memang aku temuin mereka kesulitan gitu, dibalik mereka nggak punya nggak punya skill untuk editing, tapi mereka menggunakan jasa juga harganya lumayan gitu. Sebenarnya untuk editing ini apa yang sebenarnya bisa dilakukan yang paling sederhana gitu Bang, untuk tetap bisa si setiap pengusaha itu melakukan editing dasar yang berguna bagi usahanya mereka, tetapi juga tidak terlalu mengocek dana yang dalam-dalam sekali gitu. Oh, abang jawabnya singkat nggak apa-apa ya, mudah-mudahan dipahami. Ya. Sederhananya, pertama teknologi kan makin lama makin naik tinggi nih, ya. Abang kasih saran untuk yang lihat, belajarlah dulu desain pakai HP, smartphone, karena udah mendukung deh. Satu, smartphone.
pahami teorinya itu cuma 5 kok. Pahami bentuk, dasar, warna, font, terus layout sama hierarki. Kalau udah paham itu, kita tuh bisa ngedit dari HP. Kalau biasanya tuh orang nanya tuh, Bang, biasanya kalau ngedit untuk pemula apa? Abang bilang, coba dulu pakai HP, terus download aplikasi yang cuma 2, Pixellab sama Canva, kayak promosi nih jadinya. Jadi belajarnya di situ. Nah, begitu kita sudah paham teori sama kita ngulik-ngulik di HP, kita akan naik tuh. Malah kebalik kalau abang ya, Dik, belajarnya tuh dari PC, sekarang belajar ke HP. Karena memang orang gitu mau ya? praktis. Iya. Ya itu, jadi jawabannya kalau pengen yang mudah, praktis, belajarlah dulu dari HP. Smartphone sekarang banyak didukung. Kedua, ikuti course online yang disediakan sama pemerintah sama yang berbayar. Itu banyak tuh. Jadi kalau abang mau sebutkan, ada 3 yang kalau teman-teman mau belajar. Pokraft, kelas.com, sama kelas Instagram hack dari Bang Ogut. Itu kelasnya Yudi Rizky. Ada tuh di link yang abang share di Instagram abang. Abang belajar dari situ. Kata mereka, orang-orang yang sudah berhasil, kita beri satu ilmu ke orang, maka 10.000 ilmu yang baru kita dapatkan. Gitu. Jadi nggak bosan-bosan ketika abang punya ilmu bekal ya abang share. Nah, kalau mau belajar lagi, kebetulan waktu itu di bulan 20 tanggal 20 abang ada buka kelas. Iya, masuk iklan, masuk promo. Jadi itu belajar kelas. Apa itu buat teman-teman kan? Grafis. Iya, jadi itu modalnya cuma HP. Dan kita nanti kalau dikasih teorinya hari modal HP ya. Hari, memang zaman sekarang berarti sangat mudah ya untuk mendesain itu ya sebenarnya. Bener. Tahu nggak? Kita belajar dari Nokia aja, pengusaha Nokia. Kita belajar dari produk-produk startup yang dulunya terbangun, sekarang padam. Karena mereka nggak berevolusi. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu. Ketika abang dicap sebagai editor, abang nggak mau dicap sebagai editor saja. Meskipun itu tujuan utama. Yang paling penting ini, jangan ubah tujuannya, tapi ubah strateginya. Nah, kalau abang sih itu, jadi tujuan abang tetap memberikan edukasi untuk ilmu-ilmu yang untuk anak muda dapatkan untuk usahanya dalam bisnis editing. Dunia editing foto, video, desain. Tapi abang dengan cara apa untuk mengubah strateginya? Buatlah kayak gini, buatlah di channel podcast, buatlah channel YouTube, apapun YouTube ya. Convert dalam bentuk itu. Iya. Channel YouTube-nya aku suka ya. Ya, thank you. Jadi kalau dibilang nggak ada yang manusia yang nggak beruntung. Semua manusia itu pasti kayak abang nih. Kalau mau berusaha bisa. Yang ada yang males, orang males aja mau bangun apapun. Gak usah deh bahas tentang bisnis. Coba ditanya satu orang dari yang mau review ini atau yang lihat ini, kalau ditanya kontribusimu untuk orang lain apa, pasti mereka banyak yang mikir pasti gitu. Belum langsung cepet jawab, tangkap, tegas. Ya jawabannya kalau abang sih bermanfaat pasti untuk orang banyak, itu pasti ya jawabannya. Dalam bentuk apa? Editing gitu. Nah, itu sih Rifki. Alasan jawaban abang ya modal dulu HP. Tau nggak? Abang tuh ngedesain itu pakai HP loh. Konten-konten Instagram tuh. Oh iya. Iya. Pakai aplikasi yang tadi abang sebutin berarti ya? Iya, 2 itu, Pixellab, Canva. Sebenarnya ada lagi yang lebih bagus, PixArt, tapi abang fokusnya di situ. Nah, teman-teman kalau mau belajar di kelas itu, abang nanti bakal ada konten untuk itu. Kalau mau belajar Pixellab, ada salah satu orang yang belajar ngedit ngisi konten itu dari Pixellab, ada yang dari Canva. Jadi itu abang itu dapat kelas, bukan dapat ya, beli kelas online kreator Indonesia, Instagram gitu lah, kelas kreator. Di situ banyak anak-anak muda dikumpulin, udah ada membernya 1.000 lebih. Jadi di situ kita sharing. Iya, di situ sharing. Nah, udah di situlah saling berbagi ilmu. Nah, ada belajar dari
AI, ada yang dari Pixel Lab, ada yang modalnya dari Canva. Pure mereka dari Canva, nggak ada yang dari yang lain gitu. Ada pure dari Pixel Lab. Bahkan mereka ngasih share edukasi. 3 yang selalu abang dapat ilmu dari mereka adalah dari akunnya Fox ID, Bang Eko, ada Bang Sapitria, ada Bang Andi melukis slide. Pokoknya dari mereka juga abang belajar. Kalau mereka udah berbagi ilmu, maka aku kasih ilmu yang sesuai dengan passion. Gitu-gitulah, Dek. Intinya jangan malas aja lah. Kalau udah males, nggak ada obatnya. Iya, harus terus berproses. Ya itulah tadi apa yang dibilang bagaimana komunitas ini sangat berkontribusi sebenarnya gitu. Jadi kita sebagai selaku pelaku kreatif, pelaku usaha, kalau bisa ikutlah sama yang namanya komunitas gitu. Itu sangat penting sekali sebenarnya, baik untuk menyelamatkan di kala pandemi maupun untuk berbagi ilmu juga sangat penting kan, begitu ya kan Bang? Betul sekali. Jadi kalau dari kawan-kawan nih kasih saran, nanti kalau kalian mau tanya-tanya tentang dunia usaha lokal, itu tanya sama Persegi. Lihat deh Instagramnya, udah banyak itu yang diliput mereka. Bahkan ada list yang belum diliput, list yang belum diposting, ya kan? Abang kalau abang pesan untuk ini terakhir deh, pertanyaan terakhir untuk adik. Kasih tahu dong pesan-pesan anak muda untuk bangun usaha itu gimana, dan tips dari adik itu gimana, pesan-pesan terakhir. Oke. Kasih jangan motivasi lah kalau ke biar pesan-pesan semangat. Aku pernah ngebaca buku berjudul Marketing 4.0. Ini yang ditulis sama Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Gitu. Jadi di sini bukunya itu sangat sebenarnya lengkap sekali sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengetahui karakteristik pelanggan di era digital gitu. Karena kita hidup di era digital, kita harus tahu bagaimana cara menggait pelanggan itu di era digital gitu. Walaupun kita tidak bisa mengesampingkan dunia offline gitu kan. Ini ada beberapa target lah yang sebenarnya sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha kita di era digital gitu loh. Ada 3 faktor yang sangat berpotensi. Yang pertama, bagaimana cara kita menggait kaum muda untuk mengetahui produk-produk kita. Yang kemudian perempuan. Nah, perempuan ini maksudnya apa? Kita tahu bahwa portal belanja online itu yang banyak itu sebenarnya perempuan kan begitu. Walaupun ada 2 perbandingannya, misalnya contohnya kayak Tokopedia lebih banyak digunakan oleh laki-laki, tetapi Shopee lebih banyak digunakan oleh perempuan. Itu sebenarnya mereka itu menerapkan strateginya mereka masing-masing gitu. Kenapa Shopee banyak sekali perempuan yang digunakan? Karena banyak sekali diskon di Shopee. Aku pernah bekerja di salah satu kantor di Medan yang ketika jam 12 siang itu ibu-ibunya itu joget-joget goyang Shopee. Itu rata-rata semuanya hampir seperti dalam satu ruangan itu. Itu kalau misalnya ada bunyinya kan yang itu semua yang goyang-goyang ini loh. Hanya untuk mendapatkan koin, ya kan. Dan itu menurut aku sangat relate sekali dengan apa yang dikatakan di buku ini, bahwa sebenarnya untuk cara menggait adalah bagaimana cara menggait kaum perempuan gitu. Karena memang mereka sangat menyukai hal-hal yang berbau seperti Shopee tadi begitu kan. Kemudian bagaimana cara kita menggait netizen. Nah, ini netizen ini kan masyarakat yang ada di apa namanya di dunia digital ya, di dunia maya gitu. Gimana caranya kita bisa memenangkan hati di netizen ini. Nah, konsep yang biasanya digunakan oleh orang-orang marketing itu kan konsep AIDA ya. Attention, interest, desire, sama action gitu. Ini ketika kita bukannya menghilangkan konsep AIDA tadi, tetapi apa namanya, ada yang disebut dengan 5A. 5A ini yang pertama awareness, ya kan, kemudian appeal, kemudian action, dan yang terakhir advocate. Begitu. Mungkin di dalam konsep AIDA nggak ada yang namanya advocate-nya ini gitu.
Advocate ini maksudnya apa? Bagaimana cara kita menggait orang agar menganjurkan orang lain membeli produk kita, gitu. Itu yang banyak dilakukan. Kemudian tadi di AIDA tadi tidak ada yang namanya ask, bertanya ya. Mungkin kita pernah lihat di media sosial, di Instagram, orang-orang yang jualan produk itu dia tidak tidak menjelaskan mengenai harga di produk di akun Instagramnya itu, hingga pada akhirnya banyak orang-orang yang di komentar itu yang bertanya, ini harganya berapa ya, harganya berapa ya, harganya berapa, dan dia cuma jawab cek DM ya. Iya. Nah, ini bisa dipastikan menerapkan sistem tadi agar masyarakat itu mau bertanya mengenai produknya dia gitu kan, produk kita gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu kunci biar kita bisa memenangkan yang namanya penjualan via online tadi. Nah, walaupun via online tadi sangat berpengaruh besar bagi penjualan kita di era digital, akan tetapi kita juga nggak bisa melupakan yang namanya dunia offline. Tetap aja toko harus dibuat menarik, seperti yang tadi udah aku bilang kan. Terus kemudian kalau bisa komunikasi dengan konsumen tetap dijaga. Kalau bisa tetap bertegur sapa, ramah sama konsumen kalau misalnya ada yang beli secara langsung gitu kan, apapun yang terjadi gitu. Itu hal-hal yang tadi yang bisa diterapkan sebagai strategi kita untuk memaksimalkan sebenarnya penjualan kita secara online maupun offline gitu. Yang paling penting tadi komunitas itu penting sekali. Nah, kalau dari aku untuk kata-kata penyemangat, iya, kalau kata-kata penyemangat, kalau dari aku, all ideas are number one. Semua ide adalah nomor satu, karena sejatinya ide itu datang dari Yang Maha Satu, ya kan? Tinggal bagaimana cara kita untuk merealisasikannya saja, begitu. Jadi nggak ada ide yang jelek, ide yang baik. Semua ide itu yang masuk ke dalam otak kita itu bagus sebenarnya. Hingga tinggal gimana caranya kita untuk merealisasikan dan memaksimalkan ide yang tadi. Seperti tadi aku kisahkan ke kisah persegi media, di mana tadi cuma sekedar masuk aja. Aku pengen nih mengekspos pengusaha-pengusaha muda, pengen nih ngumpul-ngumpulkan anak-anak muda, ya kan. Cuman gitu aja. Tapi pada saat ada di dalam otak aku pertama kali, aku nggak tahu gimana caranya, konsepnya seperti apa yang nanti akan dilakukan, program-program apa, kan nggak langsung ada gitu. Itu semua berproses. Yang penting mau jalan, yang penting mau merealisasikan, dan jangan pernah takut untuk yang namanya berproses. Itu dia yang paling penting. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari abang nih, aku juga mau dengar dong dari abang. Kalau abang sih nggak usah banyak-banyak poinnya, karena juga ini penutup ya. Kalau kita mau bangun usaha, yang paling penting memang betul di idenya. Jangan banyak teori kalau aksinya cuma sekali. Kalau dari abang, sebab kita tuh yang dianjurkan orang sebagai itu, kita manusia pada hakikatnya itu kita bergerak. Jadi kalau ibaratkan abang tadi bisnis sebagai sepeda, ketika kita lagi jatuh, itu lagi rasakan, nikmati aja, banyakin jatah gagal dirimu, jatah gagal kalian. Usaha, mau coba dari usaha makanan, gagal, coba lain, tapi tetap dengan usaha. Kalau kita berhenti, ya kita bakal selesai di situ. Intinya banyak jatah gagal di usia muda. Kalau kita udah nemui, karena di mana kita sambil jalan, itu akan kita nemui idenya. Kalau abang bilang upgrade lah komputermu. Kalau memang tidak, kalau kalian nggak mau downgrade, menuju downgrade. Nah, terus asalah kecerdasanmu, jika tidak nanti kau akan bodoh. Terus asalah kekayaan kau, jika tidak Anda menuju kemiskinan. Iya, jadi ibaratnya bekerja keras. Mantap ya. Bener kan? Ya, kerja keras itu nggak ada lah yang namanya sia-sia, pasti ada sesuatu. Nah, itu kesimpulannya dari Rifki. Semoga yang dibilang Rifki, nggak ada ide yang bagus dan jelek, yang ada itu direalisasikan. Bener kan, Ki? Jadi untuk teman-teman, kalau pengen ada usahanya, terus ada
di bagian yang sedang menjalani atau kawannya punya usaha, promosikan aja ke Persegi. Nanti Persegi yang akan lobby-lobby atau tanya-tanya, diskusi sama teman-teman. Wawancara lah. Iya, wawancara. Jadi kalian diliput loh. Jadi senangnya itu masuk diliput sama Persegi, naik deh di postingan sosial media. Terbantulah usaha kalian. Bener kan, Rizky? Benar banget. Iya. Jadi itu Ki, kalau dari Abang. Itu aja sih. Kita akhiri ya teman-teman. Makasih yang udah stay untuk semua. Iya, makasih teman-teman. Maaf banget sinyalnya agak putus-putus. Apa? Jangan pernah berhenti. Tujui mimpimu ya. Kalau untuk teman-teman yang lagi stay di sini. Sama teman-teman juga yang lain juga sama-sama. Iya. Dah, itu aja Rifki. Makasih Rifki waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman juga yang udah hadir. Bang Kimit, makasih banyak. Ya, kalau mau belajar dunia desain ada di link Abang ya, Instagram. Udah, itu aja. Kalau mau belajar atau diskusi sama diskusi bisnis sama si Rifki aja di Persegi Sumut dan Persegi Lampung. Siap. Dadah. Ya Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama.